Shalom Aleichem, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Minggu ini saya ingin membahas topik tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Saya ingin berfokus pada ayat 8. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Apa maksudnya Tuhan gitu mengatakan kalau hambanya yang tidak jujur ini, yang jelas-jelas menipu tuannya untuk keuntungan dia pribadi, cerdik? Poinnya ada di sini. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lebih cerdik terhadap sesamanya. Jadi dalam artian mereka paham cara-cara memanipulasi sesamanya dibanding anak-anak terang. Anak-anak Tuhan cenderung terlalu naif sehingga mudah untuk menjadi korban. Jadi seluruh kisah perumpamaan ini seluruhnya ini berbicara tentang pembelaan diri. Oke, bagaimana kita menjaga diri kita terhadap bahaya dan ancaman. Apakah itu penipuan ya dalam cerita ini atau bahkan pembunuhan. Ingat Kain dan Abel, oke? Abel yang begitu baik dan dikasihi Tuhan dibunuh hanya karena Kain cemburu. Anak Tuhan harus tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Abel yang begitu baik tidak mencurigai sama sekali jika jahat abangnya. Kita sebagai anak-anak terang harus belajar bagaimana menjaga diri, bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk berjaga-jaga. Ini bela diri, oke? Kita lihat orang-orang yang menggunakan kekerasan yang benar-benar brutal kalau saya bilang ya, untuk membela orang-orang baik. Kita punya polisi, kita punya tentara ya, Polri kita, TNI kita, security, keamanan yang menjaga kita setiap saat. Apakah itu Kamtibmas di daerah Anda atau termasuk juga security di gedung perkantoran dan di mall-mall dan sebagainya, tempat umum kita ya. Mereka semua orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan kekerasan di level yang paling tinggi untuk menjaga keselamatan kita. Dan bayangkan juga, yang paling bukan bayangkan ya, ini saya yakin kita banyak yang pakai, cuman sadar apa tidak? Antivirus di komputer, di handphone, di laptop, tablet, terserah deh. Ya, tapi kita pasti tahu antivirus itu apa. Saya pakai antivirus di komputer dan di handphone saya. Untuk apa? Untuk menjaga dari serangan virus dan hacker kan? Anda tahu nggak kalau pembuat antivirus itu sebetulnya hacker juga? Mereka adalah orang-orang yang mampu bikin virus komputer, tapi menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk menjaga kita supaya tetap aman dan tidak menjadi korban dari kejahatan. Nah, inilah orang-orang baik yang tahu cara berbuat jahat, bagaimana cara-cara kejahatan dilakukan, tapi menggunakan pengetahuan itu untuk hal-hal yang baik. Nah, kita harus seperti itu karena kita adalah anak-anak terang. Jangan sampai kita jadi korban dari anak-anak dunia ya yang memang punya etika tidak baik. Bila Anda ingin membentuk suatu partnership ya, atau mau join dalam usaha atau bisnis atau apapun itu, pastikan semua pihak yang terlibat mempunyai karakter yang baik. Karena bagaimanapun bagusnya kontrak Anda ditulis, kalau karakter dari pihak-pihak yang mendatangi kontraknya tidak baik, tidak akan kerjasama itu bisa berjalan. Karakter yang baik adalah kunci dari hubungan kerjasama yang langgeng, tahan lama, dan produktif. Tanpanya, begitu ada masalah sedikit, pecah. Tapi dengan karakter yang baik, manusia bisa bekerja sama dan menyelesaikan masalah-masalah dalam perjalanannya. Karakter yang baik ini menjadi kunci dari partnership tersulit dalam hidup manusia, yaitu pernikahan. Hanya dua orang dengan karakter yang baik dan tepat mampu berkoordinasi dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Pernikahan yang bertahan sampai tua itu bukan gak ada masalah. Masalahnya banyak. Tapi pihak-pihak yang bersatu di dalam sakramen pernikahan ini memiliki karakter yang baik,
dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau salah satu dari, ya nggak usah keduanya, salah satu saja dari partner ini tidak memiliki karakter yang cukup baik, akan terjadi banyak masalah. Mungkin perselingkuhan dalam pernikahan, bahkan perceraian. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa merusak gitu loh hubungan ini gitu. Banyak faktor. Karena itu kita sebagai anak terang perlu belajar ya cara-caranya ini. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, supaya jangan sampai terjadi masalah. Itu selalu cerita tentang bela diri ini. Jadi kalau Anda belajar kungfu, karate apa untuk jaga diri, bagus. Ya, kalau kita berharap jangan sampai terpakai ya, tapi kalau amit-amit butuh, Anda siap. Contoh, kalau Anda ingin membeli polis asuransi, pastikan Anda baca polis itu, pasti Anda paham dulu coverage apa aja. Kalau Anda kurang paham bahasanya, bingung bacanya, pastikan karakter agennya baik. Kalau karakter agennya baik, dia bisa terangkan dengan detail. Semoga Anda bisa Anda bisa mendapatkan masukan yang tepat gitu loh. Apa aja Anda butuhkan, coverage-nya itu benar-benar tepat seperti kebutuhan Anda. Jangan sampai Anda sudah sign up, sudah setuju masuk, tahu-tahu Anda butuh tidak bisa keluar. Nah, itu masalah. Wah, ini tidak bisa di-cover ini itu segala. Itu problem. Agen yang buruk hanya peduli pada penjualan. Oke? Anda beli, dia dapat komisi, ciao, bye-bye. Agen yang baik akan peduli pada Anda dan dia akan memberikan produk yang terbaik untuk Anda. Ya, walau lebih murah sekalipun. Itu pentingnya. Jaga diri. Ingat, Abel dibunuh Kain karena dia salah menilai karakter. Dia begitu naif sampai dia tidak menyadari ada itikat jahat dari abangnya. Hati-hati. Jadilah good judge of character, oke? Penilai kepribadian yang baik. Kita lihat kayak apa sih orang ini. Nah, sering-seringlah berdoa, mohonlah petunjuk dari Tuhan, perlindungan Roh Kudus agar kita tidak menjadi korban. Saya ingin bicara tentang ayat 9 ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Jadi pada hubungan duniawi, kalau Anda bisa membina hubungan yang baik dengan kemungkinan dikhianati ya, jadi Anda tuh bijaksana untuk jaga diri gitu. Anda udah tenang deh kalau urusannya di surga gitu loh. Karena Tuhan tuh nggak hitung-hitungan kayak begitu. Tuhan tidak mungkin melindungi kita atau Tuhan tidak mungkin menjahati kita atau mengkhianati kita. Oke, Tuhan selalu melindungi kita. Tidak selalu begitu dengan partner-partner di dunia ini. Nah, kalau kita bisa tetap menjaga hubungan baik, walaupun di level yang agak risiko ya. Ini makanya dengan menggunakan mamon mamon yang tidak jujur, di mana ada kemungkinan terjadi ketidakjujuran pun kita masih bisa membina hubungan baik. Dengan Tuhan kita senantiasa baik. Ingat saudara-saudara kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa jaga diri. Bukan untuk ngejahatin orang lain, tapi untuk jaga kita sendiri. Sambil cerita terakhir ini saya baru kena WA saya di-hack. Penipu itu punya banyak jalan dan saya nggak siap. Oke, saya tidak mempelajari skenario-skenario penipuan. Di masa lalu, karena saya mempelajari cerita-cerita dan skenario penipuan itu, saya terhindar dari berkali-kali penipuan. Oke, karena saya mempersiapkan diri, saya pelajari, oh begini cara-caranya. Jadi saya terhindar dari penipuan-penipuan jenis tersebut, dan itu terjadi berkali-kali. Untuk WA ini saya tidak siap, saya tidak mendapatkan informasi yang baik, ya sayanya yang kurang belajar intinya. Saya tidak cukup bijaksana, karena itu saya tertipu. Untungnya, karakternya terlalu berlawanan dengan saya. Jadi semua orang langsung menghubungi saya secara langsung, ini kena hack ya. Betul.
Ya sekali lagi tadi kan, karena saya menjaga hubungan yang baik dengan standar Tuhan, dan kita selalu membina hubungan sebaik mungkin. Begitu si penipu ngaku saya, tapi bahasanya jelek, tidak beradab, tidak berbudi, dan minta-minta uang, ketahuan. Itu bukan saya. Semua orang sadar, ini orang yang berbeda, walaupun mengatasnamakan saya. Karena saya sudah memberikan karakter yang jelas, saya sudah memberikan jati diri saya, dan orang-orang bisa menilai karakter saya sehingga saya segera ketahuan kalau saya sudah jadi korban penipuan gitu. Jadi identitas saya nggak image saya nggak rusak gitu. Jadi semua orang tahu, oh Budi korban gitu. Saya ini jadi korban dari penipuan. Jadi zaman sekarang ini, terutama di zaman online ini yang gampang sekali terjadinya penipuan dan manipulasi. Kita semua harus lebih hati-hati dan lebih mawas diri. Di masa sekarang ini kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kita dengan perlindungan luar biasanya. Kiranya tangan sucinya selalu menaungi kita dan memagari kita. Selain itu juga kita perlu belajar, kita juga perlu usaha supaya lebih bijaksana dan lebih baik dalam menjaga keselamatan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.